Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Iti pihi ekajiya seya usa janadipa Midhavini silawati sasudeva patibata. Walaupun seorang wanita, ia lebih baik dari seorang pria ketika ia seorang yang bijaksana, yang bermoral, yang menghormati mertuanya, yang berbakti pada suami. Kepada para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, terutama anggota Wandani, selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini merupakan satu kebahagiaan, terutama bagi kita semua, karena Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian hari ini melakukan hal yang sangat baik, yaitu menjalankan praktik 8 aturan kemoralan atau ada sila. Yang mana sesungguhnya praktik ini bukan praktik yang dilakukan baru-baru, tetapi sesungguhnya sudah ada sejak zaman Sang Buddha. Terutama ketika di hari Uposatha, baik bulan gelap maupun bulan terang, dan bahkan pertengahan dari bulan gelap dan bulan terang. Nah, praktek ini, 8 aturan kemoralan, memang sudah dianjurkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Dan praktek yang baik ini juga sampai sekarang dipraktikkan di negara-negara yang memang mayoritas Buddhis, terutama yang saya tahu di Sri Lanka. Biasanya ketika bulan purnama atau di hari Uposatha, bulan purnama, nah masyarakat Buddhis akan berbondong-bondong ke wihara. Mereka mengenakan pakaian putih-putih, dan seperti yang dilakukan oleh Bapak Ibu tadi pagi, jam 5 sudah bersiap-siap untuk meminta tuntunan Tiksarana dan juga 8 sila. Di negara seperti Sri Lanka juga demikian. Mereka datang dari rumah masing-masing, pagi-pagi sebelum matahari terbit, masih gelap, mereka berbondong-bondong ke wihara, karena di sana biasanya kalau satu kampung ada satu wihara, jadi seperti di Indonesia, satu kampung ada satu masjid, bahkan bisa lebih. Di Sri Lanka juga sama, setiap kampung ada wihara. Nah, masyarakat sekitar di dekat wihara, mereka akan berbondong-bondong ke wihara pagi, masih gelap, dan kemudian mendapatkan tuntunan Tiksarana dan juga 8 sila. Dan bahkan mereka seharian di mereka akan tinggal di wihara. Ada yang membawa tikar dan sebagainya, dan wihara juga akan menyediakan makanan untuk mereka bisa bersantap di pagi maupun di siang sebelum tengah hari. Dan pada waktu itu juga ada kesempatan bagi mereka yang memiliki ya kekayaan lebih atau keberuntungannya lebih untuk juga berpartisipasi menyediakan makanan. Mereka membawa makanan dari rumah, mungkin dari keluarganya menyiapkan makanan, dibawa ke biara untuk didanakan kepada para peserta yang mempraktikkan 8 sila di hari tersebut. Dan dalam satu hari biasanya juga akan diadakan berbagai kegiatan, utamanya adalah pembabaran dhamma, baik dari para biku ataupun dari samanera. Sehari penuh mereka akan mendengarkan dhamma. Maka masyarakat di Sri Lanka setiap hari Uposatha bulan terang mereka berdatangan di wihara, betul-betul melakukan hal-hal yang bajik. Mereka ya bermeditasi, mendengarkan dhamma, membacakan parita, berdana dan sebagainya dalam satu hari tersebut. Dan tentu hal ini tidak hanya terjadi sekarang, tetapi itu sudah merupakan tradisi yang telah terjadi sejak zaman kuno, zaman dahulu.
Dan apa yang telah dilakukan oleh Wandani pada hari ini dan juga sebelum ini juga telah dengan yaitu hal yang sama, mengorganisir praktik 8 sila di setiap hari Uposatha bulan terang dan merupakan hal yang sangat baik untuk dilanjutkan. Dan ini juga sebenarnya membuktikan bahwasanya ajaran Buddha ini bisa dipraktikkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat gendernya. Jadi kalau kita bicara tentang Dhamma, ajaran Sang Buddha, ukuran dari seseorang itu bukan karena oh dia adalah seorang wanita, kemudian dianggap lebih rendah daripada seorang pria. Oh dia adalah seorang yang kaya raya, kemudian lebih tinggi daripada seorang yang miskin. Atau secara status sosial dia adalah seorang yang memiliki pengaruh sehingga lebih mulia daripada seorang yang tidak punya pengaruh. Tetapi ajaran Buddha menitik beratkan kepada bagaimana sejauh mana seseorang mempraktikkan dhamma dengan baik. Diukur dari kebaikan orang tersebut, diukur dari kebijaksanaan orang tersebut. Maka yang dilakukan oleh Wandani sebagai wanita terawat di Indonesia itu juga membuktikan bahwasanya memang dhamma ini mengajarkan kita bahwa yang menjadi ukuran baik dan buruknya seseorang itu bukan karena kelahiran, bukan karena gender, bukan karena kekayaan, bukan karena status sosial, tetapi karena kebaikan, kebajikan, kebijaksanaan dari orang tersebut. Karena praktik dhamma dari orang tersebut. Dan ini menjadi poin yang penting. Maka tadi saya di depan memberikan satu satu pernyataan yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada seorang raja, Raja Pasenadi dari kerajaan Kosala. Karena pada waktu itu ketika Raja Pasenadi ini sedang berbincang dengan Sang Buddha berkenaan dengan Dhamma, ada seseorang yang datang membisiki Raja Pasenadi bahwa istrinya Ratu Malika telah melahirkan seorang putri. Mendengar istrinya itu melahirkan seorang putri, Raja Pasenadi merasa kecewa sekali. Karena yang dia inginkan adalah seorang putra yang nanti bisa melanjutkan, yaitu sebagai seorang pemimpin kerajaan, yaitu kerajaan Kosala. Dan apalagi pada waktu itu, pada zaman Sang Buddha secara umum banyak ajaran dan juga kepercayaan yang mana wanita dianggap sebagai makhluk yang rendah, makhluk yang tidak lebih baik dari seorang pria. Tetapi Sang Buddha melihat kekecewaan dari sang raja, kemudian menegaskan, memberikan pemahaman bahwasanya seseorang baik dan buruknya itu tidak dilihat dari kelahirannya, tidak dilihat dari gendernya. Maka beliau menyampaikan bahwa walaupun seorang wanita, ia akan lebih baik dari seorang pria. Kalau yang pertama, dia adalah seorang yang bijaksana, medawini. Yang kedua adalah dia adalah seorang yang bermoral, silawati. Yang ketiga adalah dia adalah seorang yang mendewakan mertuanya, sasudewa. Dengan kata lain, yang menghormati mertuanya. Dan kalau wanita tersebut adalah seseorang yang berbakti, patibata, berbakti kepada suami, berbakti pada keluarga. Nah, kalau hal-hal yang baik ini dimiliki oleh seorang wanita, bahkan ia akan menjadi lebih baik dari seorang pria. Ya, tentunya adalah seorang pria yang tidak punya kebijaksanaan, tidak punya kemoralan, tidak punya kebajikan, tetapi yang dilakukan adalah kejahatan. Dan itu walaupun dia gendernya pria sekalipun, tidak lebih baik dari seorang wanita. Maka pada zaman Sang Buddha juga menunjukkan kepada para siswa beliau bahwa ada banyak wanita yang ditetapkan oleh Sang Buddha sebagai wanita-wanita yang unggul. Kalau kita bicara kebijaksanaan sebagai contoh, karena kalau kita bicara kebijaksanaan, harus diingat kebijaksanaan itu adalah pengetahuan mengenai mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Pengetahuan di sini bisa berkenaan dengan sosial, dengan ekonomi, dan lebih dari itu adalah kebijaksanaan tentang spiritualitas. Dan kita bisa melihat pada zaman Sang Buddha, banyak wanita yang juga ditetapkan oleh Sang Buddha sebagai wanita yang unggul. Ya, unggul dari orang-orang lain. Seperti misalnya
Ya, tidak hanya misalnya biku yang oleh Sang Buddha di antara para biku yang terunggul dalam kebijaksanaan, maka Sariputalah yang terunggul. Dan wanita juga sama. Sang Buddha menyampaikan di antara para wanita, siswa beliau, terutama bikuni yang terunggul, unggul dalam kebijaksanaan, maka yang terunggul ada satu yang terunggul, yaitu bikuni Kema. Dan juga Sang Buddha menetapkan misalnya tidak hanya bikuni Kema, kemudian ada bikuni Upalawana yang terunggul di dalam, yaitu Idi, terunggul di dalam abinya, kekuatan gaib, kekuatan kesaktian. Yang mana Sang Buddha menyampaikan bahwa Upalawana ini sangat unggul di dalam Idi Wikubhana. Jadi bisa menciptakan dirinya menjadi banyak, bisa mengubah dirinya menjadi berbagai macam bentuk. Nah, itu adalah Upalawana. Dan juga ada seorang bikuni yang dikatakan unggul di dalam pembabaran dhamma, dhamma katika, yaitu bikuni Dhammadina. Ada seorang wanita yang unggul di dalam praktik kemoralan, yaitu praktek terutama adalah praktek dutangga yang mempraktekkan kehidupan yang sangat sederhana sebagai seorang bikuni, yaitu bikuni Patacara. Dan bahkan ketika berbicara kebijaksanaan, kalau di antara biku ada seorang yang dikatakan sebagai kipabinya, atau yang katakan mencapai pencapaian kesucian arahanta dengan sangat cepat. Nah, di dalam kehidupan para bikuni juga sebagai seorang wanita, ada seorang wanita yang ia mencapai kesucian dengan sangat cepat, yaitu kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada seorang bikuni bernama Kundala Kesa. Nah, jadi kalau kita ya berbicara tentang bikuni ini, sebenarnya ceritanya sangat menarik. Karena bikuni ini sebenarnya berasal dari keluarga awalnya sebelum ia menjadi seorang bikuni, berasal dari keluarga yang sangat kaya. Seorang jutawan, seti, seorang jutawan. Tapi kemudian ia menikahi seorang pria yang sebenarnya pria ini adalah seorang yang jahat karena dia itu orang yang seorang pemuda yang suka mencuri, suka merampok. Bahkan ketika dia masih kecil pun dikatakan pemuda ini namanya Sabtuka. Nah, dia itu suka merampok. Jadi apapun yang dia lihat sebagai hal yang berharga itu dia ambil, dibawa pulang. Dan bahkan ketika oleh orang tuanya disuruh pergi untuk mencari kehidupan sendiri, dia pun juga mencari kehidupan dengan cara merampok. Akhirnya dia ditangkap. Nah, disitulah kemudian Kundala Kesa yang masih sebagai seorang gadis, pada waktu itu dikatakan dalam kitab ulasan lain, dia karena kehidupannya yang kaya raya, maka oleh orang tuanya itu hanya berada di istananya, di lantai 7 di istananya. Maka begitu pertama dia melihat seorang laki-laki adalah perampok tersebut yang mau dieksekusi, nah si wanita ini, Kundala Kesa ini, dia jatuh cinta dan menginginkan supaya dijadikan sebagai suaminya. Bahkan meminta kepada orang tuanya kalau dia tidak menjadi istri dari pria tersebut, atau pria tersebut tidak menjadi suaminya, maka dia lebih baik mati. Maka karena sayangnya orang tua kepada Kundala Kesa ini, nah dia kemudian orang tuanya mencari cara untuk bagaimana si perampok itu, yang masih muda itu, tapi seorang perampok, untuk dibebaskan. Nah, jadi ada bribing. Jadi ya ada zaman dulu juga ada bribing juga kepada penjaga negara supaya dia itu dibebaskan. Tetapi kemudian pria tersebut karena sudah merupakan kebiasaan merampok, bahkan ketika diselamatkan oleh keluarga tersebut, diselamatkan oleh istrinya yang kemudian dikenal sebagai Kundala Kesa, ia pun juga tidak terpikir untuk bisa mengubah dirinya. Maka dia berpikir untuk menipu istrinya. Karena dia melihat, wah ini keluarga dari istrinya itu kaya raya. Tetapi dia tidak sabar dan dia ingin menipu istrinya. Dengan dalih, dia mengatakan bahwasanya kalau dia bilang kalau misalnya saya dibebaskan dari apa yang akan diberikan kepada dia di eksekusi, maka dia akan melakukan persembahan di sebuah jurang. Dia mengatakan demikian, sebenarnya menipu. Dan dia meminta istrinya untuk membawa semua harta, semua perhiasan yang dia kenakan untuk dibawa ke jurang, dan di sanalah
Nah, dia akan melakukan persembahan. Tetapi sesampainya di pinggir jurang, ternyata dia menyampaikan bahwa ini hanyalah tipu muslihat dia. Dan dia akan membunuh istrinya. Tapi istrinya ini, Kundala Kesa ini seorang yang bijaksana. Begitu mendengarkan demikian, dia berpikir bagaimana dia bisa bebas dari suaminya yang kejam ini. Maka dia meminta satu syarat, oke, kamu bisa membunuh saya, tetapi sebagai perpisahan saya ingin memeluk kamu sekali lagi. Nah, dia pura-pura memeluk, kemudian ketika berada di belakang pria tersebut, dia langsung mendorong suaminya itu, pria tersebut, ke jurang. Dan dia selamat. Dan pada waktu itu bahkan dewa yang berada di tempat tersebut memuji seorang wanita, memuji Kundala Kesa, mengatakan bahwa tidak semua pria itu baik dalam semua hal. Bahkan wanita itu bisa lebih bijaksana dari seorang pria. Nah, itu awal dari yaitu wanita tersebut kemudian akhirnya dia karena merasa kalau nanti pulang ke rumah dia merasa malu, ternyata suaminya adalah orang yang ingin membunuhnya, maka dia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan berumah tangga. Dan ia kemudian belajar dari banyak guru. Salah satunya adalah seorang guru Niganta Nyata Buta. Tapi dia tidak puas, kemudian belajar dari banyak guru dan bahkan sangat pandai untuk berdebat. Dia menjadi seorang yang sangat pandai sehingga suka berdebat dan dalam setiap perdebatan dia selalu menang. Dan biasanya ketika dia ingin berdebat, nah dia akan membuat sebuah gundukan dari pasir, kemudian di atas pasir ditancapkan cabang dari pohon jambu. Nah, kalau ada kemudian yang merusak atau katakan menendang atau mengobrak-abrik gundukan pasir tersebut, artinya orang tersebut ingin berdebat dengan dia. Pada waktu itu Banti Sariputa melihat ada gundukan pasir tersebut di depan pintu gerbang dan beliau tahu ini adalah kerjaannya dari Kundala Kesa, maka Banti Sariputa meminta anak-anak untuk mengobrak-abrik pasir tersebut. Nah, diketahui oleh Kundala Kesa, dia berbondong-bondong dengan banyak orang, karena pada waktu itu dia terkenal juga sebagai seorang pendebat ulung. Dia berbondong-bondong ke Sawati untuk bertemu dengan Banti Sariputa dan melakukan perdebatan. Namun ketika Kundala Kesa bertanya ketika Banti Sariputa bertanya berbagai hal, ia tidak bisa menjawab. Dan ketika Kundala Kesa bertanya berbagai hal, Banti Sariputa dengan mudahnya menjawab semua pertanyaan. Maka dia kemudian merasa terkalahkan oleh Banti Sariputa, ingin menjadi murid Banti Sariputa, bahkan mengatakan perlindungan kepada Banti Sariputa. Banti Sariputa mengatakan bahwa jangan berlindung kepada saya. Ada manusia agung, Sang Buddha, yang patut dijadikan sebagai guru, yang patut dijadikan sebagai pelindungan. Datanglah ke sana. Nah, ketika datang kepada Sang Buddha, inilah kenapa dikatakan Kundala Kesa ini adalah seorang bikuni yang dikatakan unggul di dalam kipabinya, yang sangat cepat di dalam pencapaian kesucian arahanta. Karena begitu, oleh Sang Buddha diberi satu syair saja, satu syair yang kita bisa temukan di dalam Dhammapada. Sang Buddha menyampaikan, daripada berbicara ribuan syair, tetapi tidak bermanfaat, lebih baik satu syair, yang mana ketika mendengarkan akan memberikan ketenangan batin, memberikan kedamaian. Mendengarkan apa yang disampaikan Sang Buddha, Kundala Kesa ini segera mencapai kesucian arahanta. Seorang wanita, tetapi mempunyai kepandian, kebijaksanaan yang luar biasa, bahkan hanya dengan satu syair saja bisa mencapai kesucian arahanta. Maka kemudian ia menjadi seorang bikuni. Jadi ia mencapai kesucian arahanta sebagai seorang pengembara. Tetapi kemudian ia menjadi seorang bikuni. Nah, dari cerita tersebut, oh ternyata wanita itu tidak diukur dari gendernya, tetapi dalam dhamma seseorang diukur dari kebijaksanaannya, dari kebaikannya, dari kebajikannya. Dan masih banyak lagi pada zaman Sang Buddha yang mana banyak wanita yang mencapai hal-hal yang tertinggi, mencapai kemuliaan yang kalau kita bicara kemuliaan, mereka jauh lebih baik daripada kita-kita ini, jauh lebih baik.
Nah, oleh sebab itu kalau kita bicara kebijaksanaan atau medawi ini, ya anjuran dari Sang Buddha adalah bagaimana kita senantiasa untuk selalu menimba ilmu, untuk selalu mendapatkan pengetahuan, pemahaman yang baik. Maka kalau ingin menjadi orang yang baik, itu bukan karena gendernya, tetapi lebih karena kebijaksanaannya. Oleh sebab itu, ini juga menjadi anjuran bahwasanya kita hendaknya selalu menimba ilmu untuk mendapatkan kebijaksanaan, suka mendengar dhamma, suka membaca buku-buku dhamma, yang tentunya apa yang kita baca, apa yang kita dengar berkenaan dengan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, yang merugikan, kemudian kita implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang baik tentu kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, apa yang tidak baik kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Nah, dengan demikian kebijaksanaan kita akan menjadi semakin besar. Bahkan seorang wanita juga akan menjadi bijaksana dengan melakukan hal tersebut. Dan tentu selain sebagai mencoba untuk menggali ilmu agar senantiasa atau bertambah dalam kebijaksanaan, ya tentunya kita juga dianjurkan. Ya tentu dalam hal ini seorang wanita pun dianjurkan dan bisa menjadi lebih baik dari seorang pria ketika memiliki kemoralan, menjadi seorang silawati. Jadi seorang wanita yang bermoral. Jadi seperti apa yang dilakukan pada hari ini, yaitu organisasi Wandani yang mengorganisir, menyelenggarakan praktek 8 sila ini juga upaya agar para wanita Buddhis Indonesia terutama adalah wanita-wanita yang memang menjaga kemoralannya. Tidak hanya mempraktikkan 5 sila, tetapi dalam satu hari ini juga mempraktikkan aturan-aturan kemoralan lainnya untuk supaya menjadi lebih baik. Yang tentunya kemoralan di sini tidak hanya baik dipraktikkan pada hari uposatha seperti ini, tetapi menjadi baik ketika dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun seandainya tidak bisa mempraktikkan 8 sila dalam setiap waktunya, tetapi bisa mempraktikkan 5 sila. Syukur-syukur bisa mempraktikkan 8 sila. Maka kalau tadi misalnya saya berbicara tentang Kundala Kesa, ini Kundala Kesa juga pada zaman dahulu, dia adalah seorang wanita. Seorang wanita pada zaman Buddha Kasapa sebagai salah satu dari 7 putri anak raja, Raja Kiki. Dan dia tidak menikah, walaupun dia seorang wanita, dia tidak menikah, tetapi juga tidak menjadi seorang pertapa, menjadi seorang bikuni. Tidak. Dia hanya seorang wanita yang hidup selibat dan mempraktikkan kehidupan seperti seorang samaneri, kan mempraktikkan 10 aturan kemoralan. Nah, itu artinya adalah kemoralan ini menjadi hal yang sangat penting, sangat baik, dan sangat diutamakan dalam kehidupan sebagai seorang Buddhis. Maka seorang wanita akan menjadi lebih baik ketika hidupnya penuh dengan atau menjaga kemoralan. Dan Sang Buddha karena berbicara kepada seorang berumah tangga tadi, seorang raja, Raja Pasenadi, maka beliau pun juga menyampaikan, seorang wanita akan menjadi lebih baik kalau dia adalah seorang yang dikatakan sebagai sasu dewa. Sasu itu artinya adalah ibu mertua. Dewa itu adalah dewa, mendewakan, menjadikan ibu mertua sebagai dewa. Tetapi kemudian dalam kitab ulasan tidak hanya ya menyangkut ibu mertua, tetapi juga sasura, bapak mertua. Artinya, seorang wanita akan menjadi lebih baik dari seorang pria kalau dia juga adalah seseorang yang selalu menghormati mertuanya, baik tentu ibu mertua maupun ayah mertua. Dan ini tentunya sangat penting karena banyak kejadian. Biasanya kalau awal seorang wanita itu dibawa ke rumah mertua, awalnya itu seperti malu-malu. Awalnya seperti takut-takut. Awalnya seperti menghormati, menghargai mertuanya. Karena belum kenal, karena belum terbiasa. Tetapi kemudian kalau tidak hati-hati, ketika kemudian sudah terbiasa dengan ibu mertua, ayah mertua, sudah terbiasa melihat mereka menjadi sebuah kebiasaan, hati-hati. Kadang-kadang penghargaan, penghormatan kepada ibu mertua, ayah mertua, atau mertuanya, itu menjadi hilang. Dan itu tidak baik.
Maka seseorang yang memang betul-betul bijaksana, seseorang yang betul-betul menjaga kemoralannya dengan baik, yang dalam hal ini adalah seorang wanita, tentu juga akan menjaga rasa hormatnya, rasa penghargaannya terhadap mertua. Kenapa tidak dikatakan kepada orang tuanya sendiri ya? Kalau dengan orang tua tentunya itu ya karena kedekatan, karena katakan ya kemelekatan terhadap orang tua dan tahu bagaimana orang tua itu sudah memberikan yang terbaik untuk dirinya, biasanya akan lebih menjaga. Tetapi ketika dengan ibu mertua, ayah mertua yang mungkin baru datang, baru bertemu, dan tidak merasa ada hutang budi, sehingga yang awalnya ini ada penghargaan, ada penghormatan, kalau tidak hati-hati ketika menjadi sebuah kebiasaan, penghormatan, penghargaan itu menjadi hilang. Dan ini tidak terjadi, tidak hanya terjadi antara misalnya menantu dengan mertua, bahkan ini juga terjadi antara kita dengan orang yang kita tuakan. Ya, makanya sebagai contoh, ini contoh dalam kehidupan kebikuan, Sang Buddha memberikan nasihat kepada Rahula, yang pada waktu itu masih sebagai seorang samanera. Sang Buddha menasihati, apakah engkau Rahula masih memberikan penghargaan, penghormatan kepada para obor-dhamma, walaupun engkau sudah terbiasa bersama dengan mereka? Siapakah para obor-dhamma? Adalah mereka yang mengajarkan dhamma. Bante Sariputta, Bante Mahamoggallana, Bante Mahakasapa. Yang mereka adalah orang-orang para biku senior yang dekat dengan Samanera Rahula. Nah, apakah walaupun sudah bersama-sama dengan mereka dalam waktu yang lama, penghargaan, penghormatan kepada mereka itu masih ditunjukkan? Tentu Bante Rahula pada waktu itu sebagai Samanera menyampaikan bahwa penghargaan beliau, penghormatan beliau kepada para obor-dhamma ini itu masih tetap diberikan. Ini sebenarnya adalah untuk mengingatkan kita semua. Penghargaan, penghormatan kepada orang yang memang patut untuk dihargai, yang patut untuk dihormati, itu hendaknya tetap ditunjukkan, tetap diberikan, walaupun seandainya kita sudah lama bersama dengan mereka. Nah, jadi jangan kemudian awalnya memberikan penghargaan hanya karena malu, hanya karena belum terbiasa, hanya karena masih canggung, tetapi nanti ketika sudah terbiasa, penghargaan kita, penghormatan kita menjadi hilang. Tidak demikian. Maka ini menjadi pengingat Sang Buddha kepada terutama seorang wanita, jadilah seorang wanita yang disebut sebagai Sasudewa, yang senantiasa memberikan penghargaan, penghormatan kepada mertuanya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah kalau seorang wanita ini adalah seorang yang disebut patibada, atau seseorang yang berbakti kepada keluarga, berbakti terhadap suami, maka dia juga dikatakan sebagai seorang wanita yang lebih baik dari seorang pria. Tentunya adalah seorang pria yang hidupnya tidak mengindahkan kehidupan bermoral, yang melupakan kehidupan yang baik. Ya tentu wanita demikian akan lebih baik. Nah, maka patibada, berbakti terhadap keluarga, terhadap terutama sebagai seorang istri misalnya terhadap suami, itu juga penting untuk dimiliki. Dan ukuran ini menjadi ukuran di mana seorang wanita bisa menjadi lebih baik. Itulah kenapa kemudian dalam Sigalowada Sutta, tentu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian pernah membacanya, bahwa ada tugas-tugas sebagai contoh yang harus dilakukan seorang istri terhadap suami. Jadi setelah mendapatkan perlakuan yang baik dari suami, maka istri pun juga harus membalasnya dengan perlakuan yang baik kepada suaminya. Ada tugas penting yang harus dimiliki, harus dikerjakan, atau kewajiban yang harus dikerjakan. Seperti misalnya yang pertama, seorang istri harus melakukan pekerjaannya dengan baik. Ya, jadi orang yang berbakti, wanita yang berbakti terhadap suami sebagai contoh, pertama adalah harus melakukan pekerjaannya dengan baik. Kalau dalam kitab Ulasan dikatakan, ya orang demikian, wanita demikian, atau istri demikian, itu akan melakukan pekerjaannya seperti memasak,
Ya, terutama disebutkan di sana memasak, ya memasak nasi, memasak bubur, itu di waktu yang tepat. Artinya ya, misalnya kita sebagai ya, orang kan kita misalnya makan pagi itu jam 7 makan gitu kan. Nah, seorang wanita yang baik yang berbakti kepada keluarga, berbakti kepada suami ya sebelum jam 7 makanan sudah dipersiapkan. Jadi tidak kemudian ya suaminya pergi ke kantor sebenarnya jam jam 8 pergi ke kantor, kemudian nasinya atau masakannya itu baru jam 8 itu selesai, tidak demikian. Tetapi adalah berbakti di sini, melakukan pekerjaannya di sini dengan baik adalah betul-betul tepat waktu. Jadi betul-betul ya pekerjaan yang dilakukan itu menjadi rapi, tepat waktu. Nah, itu juga salah satu bagian dari seorang wanita yang berbakti kepada suaminya. Dan juga kemudian seorang wanita kalau dilihat dari tugas wanita terhadap suaminya, dia pun juga adalah seorang wanita yang selalu bersikap baik terhadap siapapun yang datang ke rumah. Apakah ya terhadap pelayan yang ada di rumah atau tamu yang datang di rumah, termasuk kemudian tamu dari suaminya, keluarga dari suaminya yang datang ke rumah, bersikap baik terhadap mereka. Itu juga bagian dari berbakti pada suami. Artinya dengan bersikap baik itu menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik suaminya. Ini juga menjadi penting. Kemudian juga seorang wanita yang berbakti kepada suaminya, dia pun juga akan tidak melakukan tindakan asusila atau selingkuh. Bahkan dalam kitab ulasan, kitab komentar disampaikan di sana. Bahkan dalam batin pun, dalam pikiran pun tidak menginginkan pria lain. Itu dalam batin. Apalagi dalam ucapan ataupun dalam perbuatan jasmani. Bahkan dalam batin sekalipun tidak ada keinginan untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya adalah asusila. Nah, itu juga bagian dari berbakti kepada suami, patibata. Dan juga seorang istri yang baik juga harus hendaknya bisa menjadi seorang yang menjaga apapun penghasilan, apapun kekayaan yang telah dimiliki oleh atau yang telah dikumpulkan oleh suaminya. Jadi tidak digunakan untuk berfoya-foya, tidak digunakan untuk kesenangan pribadi, tetapi menjaga dengan baik apapun yang telah dikumpulkan oleh suaminya. Nah, ini juga bagian dari berbakti kepada suaminya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah seorang wanita yang baik, seorang istri yang baik terhadap suami adalah dia yang juga bisa katakan dia yang tidak bermalas-malasan. Adalah dia yang tekun dalam apapun pekerjaan yang memang harus dilakukan, yang harus dikerjakan. Jadi betul-betul tekun, tidak bermalas-malasan dalam setiap tugas dan kewajiban yang memang harus dia lakukan. Nah, kalau hal-hal ini dilakukan seorang istri terhadap suami dengan baik, ini juga bagian dari patibata atau berbakti kepada suami. Maka dengan demikian, wanita demikian itu adalah wanita yang unggul. Wanita demikian adalah wanita yang bahkan bisa dikatakan lebih baik dari seorang pria. Tentu adalah ketika ada seorang pria yang justru hidupnya tidak, ya katakan hidupnya melupakan nilai-nilai kemoralan, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Wanita demikian itu jauh lebih baik daripada seorang pria. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam kesempatan ini karena anusasana pejangan singkat, maka yang ingin saya sampaikan adalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Wandani setiap hari Uposatha terang mengajak anggotanya bahkan siapapun untuk bersama-sama mempraktikkan 8 sila, ini adalah wujud dari apa yang disampaikan Sang Buddha menjadi wanita yang terbaik dan bahkan lebih baik daripada yang lainnya. Lebih baik karena kebaikannya, karena kebajikannya, karena kemoralannya, karena kebijaksanaannya, dan karena kebaikan-kebaikan lainnya. Tetap untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, dalam praktik dhamma, sehingga kita akan menjadi lebih baik. Dan tentunya ini semua dilakukan demi tujuan untuk mendapatkan, memperoleh kebahagiaan yang tertinggi, yang tidak lain adalah nibbana, pembebasan dari segala penderitaan. Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan
malam hari ini. Semoga apa yang dilakukan tetap dilakukan dengan baik. Semoga kita semua bertumbuh dalam dhamma dan sabisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas anusasana singkatnya pada malam hari ini. Jadi, Romo Ramani Bapak Ibu, saya akan memberikan sedikit ulasan yang tadi sudah disampaikan oleh Bante. Semoga tidak salah ya Bante ya. Baik. Jadi wanita itu tidak dilihat dari gendernya, tetapi dilihat dari kebijaksanaan. Jadi sebagai seorang wanita, jangan merasa bahwa kita sebagai seorang wanita, tetapi lihatlah bahwa wanita juga lebih baik dari seorang laki-laki. Dan hal ini juga disampaikan oleh Sang Buddha kepada Raja Pasenadi. Pada waktu itu Raja Pasenadi merasa kecewa karena istrinya melahirkan seorang putri, tetapi akhirnya Sang Buddha memberikan penjelasan bahwa seorang wanita bisa menjadi lebih bijaksana daripada seorang pria, yaitu jika dia memiliki kebijaksanaan, bermoral, mendewakan mertuanya, dan berbakti kepada suami atau keluarga. Dan juga ada beberapa kemampuan yang dimiliki oleh seorang bikuni. Tadi sudah dijelaskan juga, seorang bikuni juga bisa mempunyai kemampuan lebih tinggi dari seorang biku, bisa ya. Antara lain yaitu bikuni kema yang unggul dalam kebijaksanaan, kemudian bikuni upalawana yang unggul dalam kemampuan batin atau idi, kemudian bikuni patacara yang unggul dalam kesederhanaan. Dan tadi saya merasa senang sekali yaitu mendengarkan tentang kisah Biku Kesa. Semoga kita tidak mempunyai suami seperti Biku Kesa ya, yang begitu jahat. Semoga suami kita adalah orang-orang yang baik ya. Meskipun saya juga sudah tidak mempunyai suami, tetapi saya bersyukur memiliki seorang suami mantan mendiang yang baik dan sabar. Terima kasih Bante, anusasana singkatnya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat yang hadir di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bante, boleh peserta bertanya Bante. Silakan. Ya. Ya. Silakan Bapak Ibu, jika ingin bertanya, mumpung ini masih ada Bante Santa kita di sini, kita bisa memberikan beberapa pertanyaan. Yang mau bertanya boleh raise hand ya. Materinya tadi sangat bagus Bapak Ibu. Karena seperti tadi, kita adalah seorang wanita, mungkin kita ada ganjalan dengan keluarga kita, mungkin boleh disampaikan kepada Bante. Sepertinya wanita-wanita yang hadir di sini baik-baik semua, Bante. Ya, sadu. Ya, yang hadir di sini semuanya adalah wanita-wanita yang bijaksana, yang mengenal dhamma, yang berpraktek moral yang baik. Semoga ajaran Sang Buddha benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan kita. Oh ya, silakan kepada Ibu. Ya, saudara mau bertanya? Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini ya. Bante, Namo Buddhaya. Baik, Izin Namo bertanya, Buddhaya. Bante. Silakan. Iya, Bante. Dalam prakteknya, Bante, kita kan senang mengajarkan dhamma kepada keluarga kita ya, Bante. Nah, karena kebetulan anak-anak sudah dewasa, saya punya cucu nih, Bante, baru umur 2 tahun, Bante. Saya suka mengajarkan cucu saya untuk ikut gitu bersama-sama melakukan puja. Nah, dalam prakteknya namaskaranya masih belum sempurna lah Bante ya, namanya juga anak kecil ya Bante. Kadang 3 kali dia mau lakukan, kadang cuma 2 kali terus nggak mau lagi gitu, nggak gitu. Terus ya hal-hal seperti itulah Bante. Kadang-kadang sikap namaskaranya juga masih ya namanya juga anak ya, kadang-kadang nggak sempurna sama sekali gitu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah ini akan menjadi karma buruk, Bante? Karena tidak seperti yang seharusnya, tetapi dari awal memang niat saya hanya ingin menanamkan kepada anak ini hal-hal yang memang seharusnya dia lakukan sampai besar nanti. Mohon petunjuk, Bante, mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, baik, Ibu ya saudara. Saya pikir suaminya Siddhartha. Iya, selama niatnya itu Bante, baik, Yasoda aja.
Oh gitu ya. Selama niatnya itu baik, ya, niatnya itu baik dari Ibu Yasoda, itu bukan karma buruk. Bahkan itu karma yang baik. Itu perbuatan yang baik. Mempunyai niat yang baik untuk mengajarkan cucunya hal-hal yang baik, walaupun kemudian karena namanya juga anak kecil, belum bisa melakukan secara sempurna, itu sudah sangat baik. Itulah tugas sebagai orang tua terhadap anak ataupun terhadap cucu. Yaitu tugasnya apa? Yaitu Papa Niwiranti, kalian ini Niwisanti, mencegah anaknya atau mencegah cucunya dari kejahatan dan mengajarkan atau memberikan motivasi terhadap anak atau cucu di dalam kebaikan. Maka apa yang dilakukan oleh Ibu Yasuta ini sudah sangat baik. Itu harus menjadi contoh bagi yang lain juga, ya. Dan apakah cucunya ini masih melakukan, ya katakan nama sekarang tidak sempurna, tidak masalah. Namanya juga anak kecil. Yang terpenting adalah dia sudah mulai disadarkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya kita tidak bisa kemudian, oh anak kecil baru 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, harus sempurna. Tidak. Tidak bisa demikian. Tetapi yang bisa dilakukan adalah yaitu ya guiding mereka, mengajak mereka sedikit demi sedikit untuk mengenalkan kepada Dhamma, untuk mengenalkan kepada hal-hal yang baik. Itu hal yang sangat baik. Dan tidak perlu khawatir kalau itu adalah perbuatan buruk. Saya jamin itu adalah perbuatan yang baik. Itu karma yang baik. Ya begitu ya Ibu Jati. Sadu, Baik. Bante. Sadu, sadu. Terima kasih, Bante, untuk Ya, pencerahannya. baik. Ya. Ya, terima kasih Bu ya Saudara, sudah pas ya jawabannya, Ibu sudah ya, cukup ya. Ya, Baik. jelas. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya nanti ada chat di kolom chat, saya akan bacakan dari siapa ini, tidak ada namanya. Selamat malam Bante. Saya Miming dari Pekalongan mau menanyakan jika hendak melakukan resepsi pernikahan, apakah jamuan resepsinya akan melanggar sila? Jika kita memesan catering dalam jumlah besar dan kita tahu kalau jumlah besar akan terjadi pemotongan hewan dalam jumlah besar juga. Bagaimana Bante tanggapannya? Terima kasih. Iya, baik. Ya memang dalam hal seperti ini, seperti upacara, apalagi di vihara, upacara pernikahan, upacara lainnya, memang kita harus super hati-hati. Ya, ya super hati-hatinya adalah kita, sebenarnya kalau kita memesannya itu memesan katakan ya bukan makanan yang sifatnya nanti melibatkan bumbu dan makhluk hidup, itu tidak masalah. Tapi nanti kalau misalnya memesannya begini misalnya, tolong ya besok persiapkan 1000 box makanan. Semuanya diisi dengan misalnya daging. Semuanya diisi dengan misalnya paha ayam. Bayangkan kalau semuanya paha ayam berarti dia harus membunuh 500 ayam kan. Itu memang bahaya. Memang itu akan sangat riskan karena secara tidak langsung kita juga meminta mereka untuk menyiapkan yaitu makhluk-makhluk yang mungkin tadinya itu tidak masih hidup tetapi kemudian dibunuh kecuali kalau memang sudah melihat sendiri memang hewannya sudah terbunuh. Nah, sudah terbunuh sehingga ketika kita memesan sebenarnya mereka sudah tidak membunuh atas perintah kita. Tidak masalah. Tapi kan kita tidak tahu apakah dagingnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu atau itu belum dipersiapkan. Ya kalau kita mau kepo barangkali kita tanya. Makanya kadang-kadang kami pun misalnya kami para biku kan kadang-kadang diajak sama umat makan di sebuah ya restoran atau warung. Kadang-kadang ya di sana itu akan ada misalnya mau makan apa, misalnya makan kayak apa kepiting atau udang misalnya gitu kan. Nah, kemudian ditanya dulu ini udangnya sudah mati atau masih hidup gitu. Atau kepitingnya sudah mati atau masih hidup. Kalau bilang, oh ini masih hidup, masih fresh gitu kan. Dikiranya kalau masih fresh kita mau, malah kita nggak mau. Tetapi kalau oh enggak, maaf ya, misalnya maaf ya ini apa udangnya sudah mati misalnya. Kepitingnya sudah mati di freezer, malahan kita mau. Karena kita tidak membunuh. Karena kita tidak order, tidak memerintah,
orang tersebut, pemilik warung atau restoran untuk membunuh. Itu sudah tersedia, tidak masalah. Maka dalam hal ini memang baiknya adalah kecuali bukan bukan dari catering, tetapi kita masak sendiri atau meminta orang untuk memasak yang mana dagingnya memang sudah dibeli, sudah tersedia di pasar. Nah, kita tinggal beli dagingnya, kemudian kita maksudnya dari keluarga memasak, itu akan aman. Tapi kalau kita masih memerintah, itu memang akan riskan. Riskannya adalah yang tidak ada, maksudnya makhluk hidup yang sebenarnya belum ada, itu kemudian akan diadakan dan dibunuh. Itu yang memang agak riskan untuk kita sebagai seorang Buddhis yang memang tahu kita memperhatikan salah satu aturan kemoralan. Ya memang ada ya mungkin kalau dalam pandangan umum, secara umum ada minusnya, tetapi dalam pandangan Buddhis itulah kehati-hatian kita. Itulah sikap perhatian kita agar tidak secara langsung kita tuh memerintah orang untuk membunuh. Ya memang harus demikian. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Bisa dipahami. Seperti tidak hanya ini ya. Termasuk saya tambahkan adalah seperti function ya. Function. Function itu baik, tetapi kadang-kadang kalau tidak hati-hati itu menjadi buruk. Kenapa? Misalnya kita order dulu nih kepada orang yang biasa menangkap burung misalnya. Oh besok tolong persiapkannya 1.000 burung. Padahal dia nggak punya 1.000 burung dia. Dia itu punyanya misalnya cuma 50 yang sudah di kandang. Karena di order, diperintah, besok dipersiapkan 1.000 burung, maka dia harus mengejar burung. Burung-burung yang sudah bebas di alam bebas, dia tangkapin. Hanya demi kita, untuk besok melakukan function. Nah itu juga agak riskan. Maka kalau function pun juga kita datang ke pasarnya sekalian, kita lihat apa yang sudah ada di pasar, yang sudah di kandang, yang sudah mau misalnya mau dibawa ke restoran, mau diburu, kita beli, kita lepaskan. Itu akan jauh lebih aman. Kalau kita merintah dulu, order dulu, nanti bisa mereka makhluk-makhluk yang sudah bebas itu akan ditangkap hanya untuk demi kita. Padahal kalau sudah ditangkap mau bagaimanapun mereka sudah stres. Kayak burung-burung itu kalau ditangkap itu stres sebenarnya. Dan bahkan setelah dibebaskan kadang-kadang tidak mau makan kalau sudah stres. Nah, itu jadi kita memang harus hati-hati. Ya, begitu ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, terima kasih Bante. Bu Nining semoga sudah paham ya dengan penjelasan dari Bante tadi. Terima kasih Bante. Selanjutnya silakan. Dari Ibu Cici Batam, silakan Bu. Andami Bante. Baik, silakan. Bante, di sini saya mau bertanya. Saya mendengar dari aliran lain ya Bante mengatakan bahwa untuk pria boleh menggundulkan rambut, menjalankan praktek samanera selama 7 kali untuk pria, dan untuk wanita menjalani praktek atasilani menggundulkan rambut cuma 1 kali di 1 kehidupan. Jika tidak untuk wanita, jika tidak menjalankannya lagi, itu tidak berkesempatan lagi dan akan 1 kehidupan cuma boleh sekali dan akan ke alam rendah jika tidak menjalankannya. Saya mau nanya Bante, apakah demikian penjelasannya? Terima kasih Bante. Iya, saya tidak tahu kalau dalam tradisi lain, tetapi kalau dalam tradisi Theravada, sesuai yang tercatat di dalam Tipitaka, dalam Vinaya Pitaka, sebenarnya bukan sebagai samanera, tetapi sebagai seorang biku. Jadi katakan seseorang dalam 1 kehidupan maksimal bisa keluar masuk menjadi biku 7 kali. 7 kali. Jadi kalau sudah 7 kali mau lepas kemudian mau masuk lagi sudah tidak bisa. Makanya ya ini kan sekarang banyak upasampada sementara ya. Hati-hati juga. Jangan kemudian upasampada kalau memang sudah 7 kali upasampada ya dia tidak bisa menjadi biku lagi dalam 1 kehidupan. Nah, apakah dengan perbuatan tersebut misalnya dia menjadi biku di kehidupan katakan yang ke-8 sebenarnya tidak diperbolehkan, itu adalah kejahatan dia, kemudian dia telah di alam yang rendah, ya kita tidak tahu demikian. Tetapi yang jelas, kebikuan dia itu tidak valid.
tidak absah. Walaupun mengenakan jubah, dia sebenarnya tidak atau bukan sebagai seorang biku. Ketika dia sudah menjadi seorang biku 7 kali dan masuk lagi yang ke-8, dia sebenarnya sudah bukan sebagai seorang biku. Nah itu, kalau samnera tidak ada ceritanya, tetapi ini adalah kebikuan, upasambada. Nah, demikian pula bukan seorang atasilani. Atasilani mau bolak-balik mungkin ratusan kali nggak ada aturan. Tetapi seorang bikuni memang demikian, seorang bikuni 1 kali. Tapi kalau atasilani tidak ada masalah, ya. Ya mau puluhan kali nggak masalah. Ya, tidak tercatat di dalam Tipitaka. Begitu ya. Ya, terima kasih. Baik, paham. Terima Ya, kasih Bante baik. Anumodana. Ya. Ya, makasih Bu Cisin. Baru tahu Bante kalau upasambada itu 7 kali sudah tidak boleh ya. 7 kali masih boleh, tetapi ke-8-nya nggak boleh. Ya, Oh iya, kedalamannya sudah tidak bisa lagi ya Bante tidak ya. bisa, Jadi tidak batas bisa. maksimal 7 kali. 7 kali, betul. Baik Bante, terima kasih. Untuk selanjutnya Ibu Helena, silakan Ibu. Terima kasih. Malam Bante, Wandami. Baik, selamat Saya malam. Helena Bante. Ya, saya mau bertanya, Bante, saya pernah ikut meditasi dari aliran bukan Theravada. Meditasinya itu adalah mengamati perasaan Bante. Jadi kalau yang diajarin tuh perasaan apapun yang nyaman maupun nggak nyaman, diamati aja, jangan dilawan, jangan pokoknya kayak kita biarin aja gitu dia lewat. Nah, cuman yang saya bingung pada saat saya meditasi itu saya merasa ada perasaan yang nggak nyaman gitu, dan itu cukup intens. Terus pada saat meditasi saya itu nggak bisa duduk tenang gitu, nggak bisa sit still, malah jadi badannya kayak kaku-kaku gitu Bante. Nah, yang saya mau nanya, ini benar atau enggak? Terus kayak gitu, kalau misalnya memang kita ada perasaan-perasaan negatif yang mungkin selama ini kita nggak sadar, kita pendam atau apa, baiknya bagaimana ya Bante untuk mengikisnya? Itu aja Ya. Bante, terima kasih Anmoda. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sebenarnya praktik meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha itu, walaupun tujuannya satu, tujuannya sama, yaitu untuk pembebasan, untuk lenyapnya kotoran batin, tetapi meditasi atau tekniknya atau objeknya itu bisa bermacam-macam. Ya, memang salah satu objeknya adalah perasaan. Itu disebut sebagai Vedanupassana. Jadi merenungkan, memperhatikan perasaan. Nah, jadi apapun perasaan yang muncul, baik yang nyaman atau tidak nyaman, itu memang harus diamati. Tetapi dalam pengamatan di sini memang ada pengamatan yang disebut sebagai bare attention atau bare awareness atau kesadaran yang pasif. Terhadap perasaan yang menyenangkan atau yang nyaman, kita tidak kemudian tergiur. Batin tetap tenang seimbang. Dan dengan perasaan yang tidak nyaman, kita pun juga tidak terseret oleh kebencian atau penolakan. Batin tetap diupayakan tenang seimbang. Nah, memang demikian praktiknya, tetapi yang menjadi penting di sini adalah bahwa praktik mengamati perasaan dengan batin yang seimbang, sekadar mengamati tanpa kita menolak ataupun kita terseret oleh kemelekatan atau oleh keinginan, itu harus didasari oleh kebijaksanaan. Harus didasari oleh pemahaman. Memahami bahwasanya pertama misalnya, bahwasanya apapun perasaan yang muncul, sifatnya adalah tidak kekal. Ini pun juga pasti berlalu. Sehingga melekati yang menyenangkan percuma, malah menimbulkan penderitaan, karena ini pun juga berlalu. Kemudian juga membenci yang tidak menyenangkan juga percuma, toh ini juga akan berlalu. Itu pertama. Yang kedua adalah penting sekali untuk dipahami bahwa ketika kita membenci perasaan yang tidak nyaman sekalipun, itu adalah kebencian. Kebencian adalah kotoran batin. Maka kita bisa bersabar, kita bisa bertahan, mengamati sebagai objek yang bukan sebagai milik, dengan tidak membencinya atas dasar bahwa kebencian itu adalah kotoran batin. Nah, kalau dengan pemahaman demikian, yakin seseorang mengamati perasaan tersebut, tetapi
akan katakan batin itu akan menjadi rilis. Batin akan bahkan menjadi damai. Karena ada kebijaksanaan di balik itu. Dan juga memahami ketika ada perasaan yang nyaman itu tidak dilekati, tidak diingini, karena apa? Mengingini, melekati itu adalah keserakahan. Itu juga kotoran batin. Yang tadi ternyata ketika kita serakah dengan sesuatu dan pada akhirnya dan pasti itu akan berlalu, akan lenyap, pasti penderitaan akan muncul. Nah, dengan kita mengamati demikian, dengan batin tidak serakah, dengan batin tidak mengingini, dengan batin yang seimbang, itu juga karena kebijaksanaan. Jadi bukan sekedar, oh pokoknya kamu mengamati saja, tidak usah berontak, tidak usah kamu itu apa berpikir-pikir. Kalau hanya begitu saja, itu malahan berbahaya. Menjadi blank. Ini maksudnya apa? Kok seperti ini? Karena tidak ada kebijaksanaan, tidak ada pengetahuan. Tapi kalau dibalik itu ada pemahaman kebijaksanaan, oh kalau saya melekat itu keserakahan. Oh kalau saya itu menolak itu kebencian. Dua hal ini suka dan tidak suka ini selalu menjadi sumber mengapa selama ini saya menderita. Maka batin dilatih untuk seimbang. Batin dilatih untuk mengamati tetapi tidak bereaktif. Nah, itu atas dasar kebijaksanaan. Kalau demikian halnya, maka walaupun ada perasaan tidak nyaman sekalipun, ada kedamaian di balik itu. Karena tahu ini adalah hal yang baik untuk dipraktikkan. Ini adalah latihan kesabaran, ini adalah latihan ketenangan. Ini adalah bagaimana mengubah cara bagaimana batin kita merespon objek. Kalau selama ini selalu diseret oleh suka dan tidak suka, sekarang ada latihan untuk tetap tenang seimbang. Ini atas dasar kebijaksanaan. Tetapi kalau dengan cara ini kok ternyata sulit sekali. Karena ada kalanya ada perasaan yang betul-betul tidak nyaman atau ada pikiran-pikiran negatif yang itu selalu muncul dan muncul lagi walaupun sudah disadari dan itu tidak bisa lenyap. Apakah kita bisa melakukan cara lain? Oh bisa, kenapa tidak? Dengan apa? Dengan perenungan. Jadi apapun dhamma, pemahaman dhamma yang sudah kita peroleh, itu kita bisa jadikan sebagai senjata untuk mengcounter perasaan yang tidak nyaman, mengcounter pikiran-pikiran negatif agar itu lenyap. Sebelum kita bisa memperhatikan tanpa bereaktif, kita bisa menggunakan pemahaman dhamma, perenungan dhamma untuk mengcounter, untuk menghandle pikiran-pikiran buruk atau perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Kita bisa merenungkan dhamma. Nah, kalau batin sudah menjadi tenang, nah kita bisa sekadar mengamati tanpa bereaktif. Jadi tidak hanya sekadar mengamati, kalau memang tidak bisa dengan cara demikian, ya kita memang harus menggunakan cara lain. Perenungan dhamma itu penting sekali, sangat penting untuk mengcounter. Ya, demikian ya. Bahkan dalam kehidupan praktek dhamma ini kadang-kadang ada kalanya kita itu tidak bisa mengamati sesuatu yang kita tidak bisa menghandle-nya. Kadang-kadang kita bisa mencari cara lain. Misalnya kalau kita sudah rasanya kok nak sekali dengan mungkin perasaan kita, dengan pikiran-pikiran buruk kita, nak sekali, kita bisa mengabaikan dengan cara lain. Apa? Membersihkan tempat tinggal kita, merapikan mungkin tempat tidur kita, merapikan tempat tinggal kita. Kita bisa melakukan aktivitas lain yang bermanfaat untuk melupakan itu sementara. Bisa dilakukan, kenapa tidak? Nah, maka banyak cara yang bisa dilakukan. Nah, sehingga ya dengan cara-cara yang diberikan oleh Sang Buddha ini bisa sedikit demi sedikit menghandle pikiran-pikiran buruk, perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Ya begitu ya. Semoga bisa dipahami. Ya. Ya, terima kasih Bante. Ya, baik. Cukup ya, Bu Helena ya. Ya, cukup. Terima kasih Anumodana Bante. Terima kasih Bante atas penjelasannya pada malam hari ini. Kayaknya waktunya sudah tidak bisa berkompromi lagi Bante. Baik, Jadi pertanyaannya sudah saya close aja ya Bapak Ibu ya. Ya. Terima kasih Bante atas anusasana singkatnya pada malam hari ini. Dan tadi
saya lihat dari beberapa pertanyaan menunjukkan bahwa wanita-wanita yang hadir di sini adalah wanita-wanita yang baik. Lihat dari pertanyaannya juga, ya, yang hadir di sini pun sudah memiliki kebijaksanaan dan kemoralan yang baik, ya. Untuk selanjutnya, Bante, mungkin ada closing statement, Bante, silakan. Ya baik, saya turut berbahagia dengan apa yang telah dilakukan oleh Wandani dan anggotanya, mengajak anggotanya dan juga bahkan masyarakat Buri secara umum untuk melakukan hal yang baik, mempraktikkan 8 sila pada hari ini di tepat Uposatha bulan purnama, dan tentunya apa yang dilakukan ya sebaiknya tidak hanya di hari ini, bahkan di bulan gelap dan juga pertengahan bulan gelap dan terang seperti anjuran Sang Buddha juga baik dipraktikkan. Seandainya tidak kemudian dipraktikkan secara bersama-sama seperti ini, tetapi masing-masing dengan kesadaran itu baik untuk mempraktikkan. Karena toh semua itu yang dipraktikkan juga untuk diri kita sendiri. Sekali lagi bahwasanya ukuran seseorang itu bukan dilihat dari gendernya, bukan dilihat dari statusnya, tetapi dilihat dari sejauh mana seseorang bisa hidup sesuai dengan Dhamma. Dan itulah yang menjadi ukuran kita sebagai umat Buddha. Terima kasih. Semoga semua bertumbuh dalam Dhamma. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.